Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Navista, mahasiswa semester 5, program studi D4 Teknik Perminyakan Kapal dengan RP 0323040019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Dinamika Suhu Terapung dengan judul Analisa Skipping. Pada kapal kendaraan kargo menggunakan software Maxsurf Motion. Presentasi ini akan membahas mulai dari latar belakang, data kapal, metode analisa, hasil perhitungan, gerakan kapal, indeks kenyamanan, hingga kesimpulan penelitian. Langsung saja, untuk analisa skimming sendiri itu juga dapat melakukan uji towing tank atau menggunakan software simulasi. Nah, pada tugas besar ini saya menggunakan software Maxsurf untuk menghitung respon gerakan kapal pada kendaraan kargo terhadap gelombang laut. 3 parameter yang saya analisa yaitu ada 3, heave, roll, dan pitch. Untuk heave sendiri itu adalah merupakan gerakan naik turun kapal. Untuk roll, gerakan miring kiri dan kanan. Untuk pitch, gerakan naik turun bagian haluan dan buritan. Selain itu, kenyamanan penumpang dianalisa menggunakan motion sickness atau MSI, dan tingkat resiko mabuk laut dianalisis melalui nilai MII. Semua dihitung berdasarkan standar internasional ISO 2631. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menentukan apakah kapal aman beroperasi serta mengetahui batas tinggi gelombang maksimum yang diperbolehkan. Untuk data kapal yang akan saya analisa yaitu dengan data utama yang kapal yang mencakup panjang LOA. Maksud panjang LOA di sini panjang keseluruhan dengan panjang 100,64 meter, panjang LPP 92,75 meter, dan lebar 18,8 meter dengan sorot air 8,189 meter, dan tinggi draft 13 meter dengan kecepatan dinas 15,6 meter. Maaf, 15,6 knot. Data ini kemudian saya gunakan untuk membuat model 3 dimensi kapal dalam Maxsurf Modeler. Selain itu, ditampilkan juga lens plan yang sudah saya buat. Sudah tampak lambung kapal pada tampak depan, samping, dan atas. Lens plan ini digunakan untuk memastikan model kapal yang dihasilkan sesuai dengan bentuk asli kapal. Untuk area operasional kapal kendaraan kargo Dekat Stranas ini operasional dari Taganito, Filipina menuju Makassar, Indonesia. Untuk area operasional atau rute ialah Taganito menuju. Selain itu, gambaran kondisi perairan di area tersebut turut saya tampilkan yang saya ambil dari platform windy.com. Data area operasional ini penting karena menentukan karakteristik gelombang yang digunakan dalam simulasi. Selanjutnya adalah lanjut ke bab 3 ya. Pertama, saya jelaskan konsep dasar skipping. Skipping adalah kemampuan kapal untuk tetap stabil dan aman ketika menghadapi gelombang. Dalam analisis ini digunakan 4 kategori arah gelombang, yaitu 0 derajat, following sea, 45 derajat, quartering sea, 90 derajat, beam sea, 180 derajat, dan head sea. Namun, fokus penelitian saya hanya pada beam sea dan head sea, karena kedua kondisi tersebut memberikan efek terbesar terhadap gerakan kapal. Untuk seastate yang saya analisa yaitu seastate 2 sampai dengan seastate 6 dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai untuk ketinggian gelombang seastate 2 saya mengambil 0,5. Untuk seastate 3 saya ambil 1,2. Untuk seastate 4 saya ambil 2,5. Untuk seastate 5 saya ambil 3,5. Untuk seastate 6 saya ambil
5,5 meter. Langsung saja kita masuk ke maksuf ya. Kebetulan saya sudah membuat eh, model kapal saya yang sudah saya pernah buat dari selain semester kemarin. Selanjutnya yaitu langkah-langkahnya saya menentukan terlebih dahulu analisa yang akan saya lakukan pada 3 titik lokasi, yaitu yang pertama ada main deck, main deck. Untuk yang kedua ada poop deck, dan yang terakhir ada board deck. Untuk long postnya saya menentukan dari file RU AutoCAD saya, yaitu dimulai dari season 0 menuju season 25. Ini bebas ya, tapi tidak boleh melebihi dari sekat kamar mesin. Jadi saya mengambil season 25. Ditambahkan nilai 15 meter. 15, 15. Selanjutnya untuk height-nya sendiri, yaitu kita mengukur dari baseline menuju lantai dasar deck yang akan kita analisa. Untuk eh, ketinggian dari main deck saya dapatkan 13 meter, untuk boob deck saya dapatkan 15,5 meter, untuk board deck saya dapatkan 17,92 meter. Langsung saja kita masukkan ke maksuf. Main deck 13 meter, untuk boob deck 15,5 meter, dan untuk board deck 17,929 meter. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan memasukkan nilai kecepatan. Nah, kecepatan di sini itu kita mengambil 80% dan 100% kecepatan kapal. Berhubung kecepatan maksimum kapal saya di angka 15,6 knot, jadi ini sekitar 12,48 knot. Untuk langkah selanjutnya kita menentukan heading. Heading di sini itu menentukan apa ya, menganalisis arah datanya gelombang. Yang seperti saya sebutkan tadi, saya hanya menganalisa beam C dan head C, yang dimana beam C itu arah datangnya gelombang dari samping. C 90 derajat, untuk head C 180 derajat. Nah, beda dengan head C. Head C ini arah datangnya gelombang dari depan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu saya menentukan spektra. Spektra di sini itu sistem. Seperti yang saya awal bilang tadi, saya hanya menganalisa sistem 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tambahkan saja 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk tipenya ini saya masuk kategori John Fab, karena rute pelayaran dari kapal DK Santras ini dari Filipina ke Indonesia Makassar, yang dimana itu adalah perairan terbuka. Untuk jar headnya saya sudah hitung di Excel ya. Jar head itu 1/10 eh, F signifikan.
Jadi ini sudah saya bagi dan kali dengan HS yang sudah saya tentukan. Nanti 0,5, 1,2, 2,5, 3,5, 5,5. Nah, nilai ini didapat dari sistem tadi yang kita tentukan eh, significant half height-nya. Kita tinggal inputkan ke Maxwell Motion. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan fitur measure hur untuk menghitung karakteristik lambung. Analisis measure hur. Selanjutnya kita akan damping faktor. Nah, damping faktor di sini berfungsi untuk menentukan nilai damping faktor untuk gerakan roll. Setelah itu kita solve skipping analysis, lalu kita running. Nah, kebetulan saya sudah mendapatkan sudah running dan sudah mendapatkan nilai-nilainya. Kita sudah mendapatkan hasil dari running, selanjutnya kita balik lagi ke laporan. Nah, kita masuk di bab 4, analisa skipping. Untuk pertama kita menganalisa gerakan heave, roll, dan pitch. Bisa kita lihat, heave menunjukkan gerakan naik turun kapal. Gerakan naik turun kapal akibat gelombang. Roll adalah gerakan miring ke kiri dan ke kanan. Dan ini adalah gerakan yang paling memengaruhi kenyamanan. Sedangkan pitch adalah gerakan menghentak ke depan dan ke belakang, terutama pada bagian headsi. Batas di sini batas yang saya gunakan untuk memastikan keamanan adalah untuk heave acceleration-nya di angka 1,9 kurang dari 1,962 meter per second kuadrat. Untuk roll amplitude-nya kurang dari 12 derajat. Untuk amplitude pitch rata-ratanya kurang dari 3 derajat. Selanjutnya kita lihat di eh, pada BIMSI. Bisa kita lihat di roll motion-nya. Pada bagian gerakan roll meningkat dengan bertambahnya tingkat gelombang. Namun tetap jauh berada di bawah batas aman yaitu 12 derajat. Pada headsi pada bagian pitch itu mengalami peningkatan besar terutama pada sistem 5 dan sistem 6. Nah, kita lihat 7 ke 11. Sedangkan untuk heave bergerak secara linear mengikuti tinggi gelombang. Meskipun begitu, ada peningkatan gerakan. Kapal tetap berada dalam batas aman untuk sistem rendah hingga menengah. Selanjutnya kita melihat di penentuan batasan tinggi gelombang. Untuk menentukan batas tinggi gelombang aman, digunakan gelombang aman. Digunakan analisa regresi linear dari grafik heave, roll, dan pitch. Dari ketiga parameter tersebut, diambil nilai terendah sebagai batas operasi kapal. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa kapal aman beroperasi hingga di mana ya? Beroperasi hingga 3,40 meter. Jika gelombang melebihi dari nilai ini, maka gerakan kapal akan melampaui batas aman skipping. Selanjutnya kita masuk di operabilitas.
Operabilitas di sini menunjukkan seberapa sering kapal dapat beroperasi berdasarkan kondisi gelombang pada area pelayaran. Untuk hasilnya ini. Untuk operability didapatkan nilai 80,56% dan downtime 1 min 80,56% sama dengan 19,44%. Artinya, separuh perjalanan kapal berada pada kondisi gelombang aman dan sisanya tidak aman untuk beroperasi. Nilai ini menunjukkan bahwa rute pelayaran menuntut perencanaan waktu yang baik untuk mengurangi risiko. Selanjutnya kita memasuki indeks kenyamanan MSI dan MII. Untuk analisa berikut adalah standar yang harus kita kita harus kita ikuti agar operasional kapal kita tidak mengalami gangguan atau kerusakan pada saat pelayaran. Untuk MSI sendiri yaitu motion sickness incident. Eh, di situ dimaksud yaitu mengukur persentase penumpang yang berpotensi mengalami mabuk laut. Nilai MSI juga meningkat seiring meningkatnya seastate dan lebih tinggi pada headsi. Bisa kita lihat ya. Untuk headsi nilai emisinya lebih tinggi. Namun rata-rata MSI, namun untuk nilai rata-rata yang saya dapatkan dari analisa melalui Maxuf Motion, bisa kita lihat ini di sekitaran 0,5 atau masuk dalam kategori moderate, yang berarti tingkat mabuk laut masih dapat ditoleransi. Sementara untuk MII yang atau dimaksud dengan motion illness incident berada pada level possible, menandakan bahwa risiko mabuk laut ada, tetapi tergolong ringan dan tidak membahayakan. Nah, kita masuk di bab akhir ya, kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisa di atas, dapat saya simpulkan bahwa nilai High Significant Acceleration, Amplitude Roll, dan Amplitude Pitch masih berada di bawah batas yang diizinkan, sehingga kapal dinyatakan aman dari segi respon gerakan. Yang kedua, dari perhitungan Heave, Roll, Pitch, dan batas maksimum tinggi gelombang yang masih dapat dioperasikan kapal adalah plus minus 3,40 meter. Selanjutnya ada nilai operabilitas kapal berada pada 52,44% yang berarti kapal dapat beroperasi efektif sekitar paruh total waktu operasional. Sisanya downtime 47,56%. Menunjukkan bahwa kapal harus berhenti operasi pada kondisi gelombang di atas batas aman. Untuk selanjutnya, secara umum, nilai MSISM, Motion Sickness Severity, berada dalam kategori moderate, sehingga kenyamanan penumpang masih tergolong cukup baik dan belum mencapai tingkat resiko tertinggi. Nilai MII berada pada level possible, artinya kemungkinan terjadinya mabuk laut ada, tetapi masih dalam tingkat ringan dan tidak membahayakan. Dan dari hasil semua ini dapat disimpulkan bahwa kapal dapat beroperasi dengan aman pada kondisi gelombang tertentu. Namun, perlu kehati-hatian pada sistem tinggi dan pengaturan jadwal pelayaran untuk meminimalkan downtime. Mungkin bisa kita lihat pada Excel. Kita lihat di sini. Untuk batasan tinggi gelombang yang dihasilkan dari High Significant itu masih di 1,155,821 meter, yang dimana nilai ini tuh masih tergolong cukup aman bagi
kapal untuk melakukan pelayaran. Nah, tinggi gelombang maksimum adalah 1,132692 meter. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait analisa skipping kapal General Cargo. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.